Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Asidik. Saya mahasiswa Informatika 01 dengan NIM 21113843. Di sini saya akan melakukan praktikum. Praktikum Ubuntu lagi di praktikum 8, yang dimana membahas tentang sistem file, atau yang lebih tepatnya izin akses terhadap file, folder ataupun grup dan lain-lain. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang membahas sedikit tentang apa yang akan kita lakukan. Kita akan membahas akses file, yang dimana seperti bagian sini. Nah, ini kalau kita membuka informasi dalam suatu file, maka dia akan menampilkan susunan kata seperti ini, rwx, rwx, rwx. Nah, dari susunan ini dibagi 3. Rwx pertama itu untuk user, rwx yang kedua itu untuk group, rwx yang ketiga itu untuk other, untuk user yang lainnya. Apa itu rwx? R adalah read, yang dimana kita kalau di file tersebut hanya ada tulisan read, maka file tersebut hanya bisa kita baca, tidak bisa kita edit. Kalau W yaitu write, maka kita bisa mengedit isi dari file tersebut. Kalau X, execute, itu kita maka bisa menjalankan isi dari file tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja ke praktiknya. Sebelum itu saya menjelaskan yang bagian sini. Perintah rwx itu bisa diganti menggunakan nomor. Jadi tidak hanya dengan perintah rwx, atau kita tuliskan perintahnya dengan rw atau x, kita juga bisa menggantinya dengan nomor. R itu 4, W itu 2, X itu 1. Kalau 3 susunan, seperti 3 susunan, misalnya untuk user RW, untuk grup RW, untuk X-nya, untuk other-nya RWX. Nah, jadi untuk grupnya itu nanti 6, untuk usernya 6, untuk grupnya 6, untuk bagian ordernya yaitu RWX atau totalnya 7. Langsung saja kita ke prakteknya. Kita buka terminal seperti biasa. Nah, di sini kita langsung melihat identitas dulu seperti ini. Terus pada kali ini kita akan melihat identitas diri melalui etc/passwd atau etc/group. Coba kita menggunakan perintah grep. Terus kita lanjutkan dengan jadi grep ini kan kita mencari user yang namanya Hasbi di dalam etc passwd. Nah, ini dikasih nih ada Hasbi.
Terus kita cari lagi yang ID-nya 1000 di etc group, ada nih Hasbi. Nah, ls-ld adalah untuk mengecek izin dari Hasbi tersebut. Nah, di sini kan kalau D itu kalau nggak salah artinya ini tuh sebuah directory. Nah, aksesnya untuk usernya itu RWX. Jadi kita bisa read, bisa mengedit, atau bisa menjalankan. Untuk grupnya hanya bisa read dan menjalankan. Karena ini R-X. Nah, untuk other apa? Untuk other lah. Itu sama, hanya bisa read, hanya bisa membaca dan tapi bisa dijalankan. Nah, ini ls-ld home hasbi itu menjelaskan hasbi tadi ya. Terus coba kita melanjutkannya. Kita coba untuk mengubah izin akses. Nah, izin akses ini menggunakan perintah chmod. Coba kita jalankan. Kita pertama buat dulu file. Terus kita lihat. Oh, sorry. Nah, ini udah ada file. Sebentar. Nah, kita udah membuat file F1, F2, dan F3. Nah, terus dari informasi file tersebut kita bisa untuk user dan group itu hanya bisa membaca dan mengisi sesuatu atau mengedit lah. Nah, untuk other user itu hanya bisa membaca. Nah, di sini kita akan menambahkan X di F1. Coba kita lihat. Oh. Nah, di user itu sudah ada di usernya itu sudah ada perintah atau izin execute. Lanjut ke perintah berikutnya, chmod. Nah, untuk perintah chmod g sama dengan w f1 itu adalah g-nya itu untuk di bagian izin group itu kita mengubahnya menjadi only write. Nah, kan kalau ketika kita menambahkan X di user, kita kan di bagian grupnya masih ada R tuh. Nah, ketika kita menggunakan G plus W, berarti bagian grup itu kita ganti hanya menjadi write, jadi hanya bisa diedit.
Terus kita coba lagi dengan perintah seperti ini. Sorry. Nah, chmod O min R itu artinya untuk order dikurangin akses R-nya. Ketika kita ls maka akses di ordernya itu hilang. Nah, coba kan sekarang kita edit di file F2. Oh, jadi chmod A sama dengan X ini adalah mengubah semua akses dari user, group, bahkan order itu hanya menjadi X atau execute. Nah, coba misalnya kita ubah menjadi R. Terus kita, nah kan berarti perintah tersebut mengubah semua akses menjadi apa yang kita mau. Seperti ini X dan R. Dan bisa juga kita ubah menjadi W saja. Ini saya balikkan X. Terus kita coba lagi menggunakan perintah seperti ini dan kita lihat hasilnya gimana. Oh, ini kita menggunakan di F3 ya. Nah, seharusnya kita paham lah ini. Chmod U untuk user kita menambahkan X. Untuk group kita mengurangi R. Untuk order kita membuatnya hanya menjadi W. Kenapa seperti itu? Karena di informasi sebelumnya di atas F3 aksesnya segini. RW RWR. Nah, di sini kita tambahin untuk user kita tambahin X, untuk group kita kurangin R jadi W doang. Untuk O, untuk other kita kasih hanya menggunakan hanya menggunakan W. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengubah akses file tersebut tapi menggunakan nomor seperti yang saya bilang di awal tadi. Seperti ini. Chmod 751 F1. Ini artinya kita mengubah akses 7 untuk user, 5 untuk group, 1 untuk other. Jadi 7 itu artinya RWX, read, write, execute. 5 itu artinya R dan X. 1 itu R dan X atau bisa jadi W. Kita lihat dulu. Ini ls min lf1. Nah, benar. Jadi 7 itu RX, 5 itu RX, dan 1 itu X. 7 user, 5 group, satunya untuk other. Coba kita lakuin lagi hal yang sama untuk F2 dengan nilai
624 ls min l. Nah, di sini 6 itu berarti RW, 2 itu berarti W. Iya, W. Dan 4 itu berarti R. Sekarang kita lakuin untuk yang F3. Nah, untuk F3 usernya kita ubah menjadi R 4, yaitu R. Grupnya kita kasih 3, berarti WX, yang dimana kan 2 sama 1. Dan othernya kita kasih 0, berarti tidak kita kasih izin akses sama sekali. Nah, selanjutnya kita coba mengganti kepemilikan digunakan perintah count. Nah, kita masuk dulu ke root. Oh, sorry. Aduh. Nah, masuk ke root. Terus kita coba ketikkan echo halo 1. Nah, ini artinya kan masukkan kata teks halo ke F1. Terus ls min l F1. Terus kita ketikkan count. Sebentar. Nah, coba kita buat user dulu. Ya, buat user dulu. Dengan perintah add user sb1. Nah, kita udah buat user nih. Terus kita baru nih. Nah, count has be F1. Terus
balik lagi. Jadi kan ls min l f1. Nah, kalau count ini, count hasbi1 f1, jadi count terus user lainnya terus f1, berarti itu artinya kita mengubah akses f1, kita ubah usernya ke user hasbi1. Nah, kan kalau di atas ini nih, ini kan informasi terakhir kan ini masih di hasbi, ini masih di user saya. Ketika saya mengubah ke kepemilikan dari file tersebut, nah ke user hasbi1 yang baru saya buat tadi, nah itu ya berarti file ini yang memiliki user ini. Terus kita coba mengubah izin akses home directory pada root sehingga user baru pada satu grup dapat mengakses home directory hasbi. Hal ini dimaksud agar file 1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses user baru. Perubahan izin akses home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Nah, sekarang kita coba. Jadi ini maksudnya kita langsung eksekusi saja, oke? Chmod group, kita tambahin read write x di home hasbi. Oh, jadi home hasbi atau nama user hasbi ini di grupnya kita kasih akses read, write, dan x agar user lain bisa masuk ke grup itu atau bisa melakukan read, write, execute di user hasbi tersebut. Coba terus ls min l slash home. Nah, jadi user hasbi itu grupnya rwx, read write x. Ya, tuh. Sedangkan hasbi1 kan enggak. Jadi diharapkan ketika hasbi1 mengakses user hasbi yang user awal, itu dia bisa mengedit. Karena di user hasbi itu sudah ada izinnya untuk di grup ya. Nah, terus kita coba exit ya. Exit. Nah, terus kita masuk ke user baru. Disuruh hasbi1 sudo hasbi1. Sebentar. Sudo
Ya, jadi kita lanjut ke perintah berikutnya. Di sini tadi itu saya mau mencoba kita masuk ke user hasbi1. Ini udah ding. Oh, ini udah. Sorry. Oh, ini sudah masuk di hasbi1. Coba kita ls min lf1 terus cat f1. Oh iya. Ini kita sudah masuk di hasbi. Oh iya. Jadi kita masuk ke sudo hasbi1. Nah, ini kan kita masuk ke user hasbi1 yang baru ya. Terus kita coba ls min l f1 kan bisa ya, karena f1 ini kepemilikannya hasbi1 kan. Terus tadi kan kita sudah memasukkan echo hello ke dalam f1 kan. Nah, kita open f1 itu isinya dengan perintah cat, maka hasilnya ya ini halo. Nah, berikutnya kita coba keluar dulu. Terus kita coba grab root, itu mengubah root dengan perintah chgrp etc group. Terus grab order etc group. Kita masuk. Kita masuk di sudo dulu. Terus kita chgrp root f1. Terus kita ls min l f1. Terus kita coba lagi. Ya, seperti itulah. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Kita coba menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat. Kita touch my file. Nah, kita ls min l my file. rwr ya. Terus kita umes. Ya, ini untuk melihat nilai umes. Terus kita memodifikasi nilai umes. Kita ketik dulu umes 027 ya. Terus kita ketik lagi umes. Nah, udah ganti ya 027. Terus kita ubah lagi touch file baru. Terus kita
kita buat directory, terus kita ls-l ya, file baru, emedir, my file itu udah ada semua. Terus kita ubah lagi umesh 007. Terus touch kita buat x files, touch xdir. Sebentar. Ya mungkin sekian dari saya. Oke, kayaknya udah semua. Oh iya, jangan lupa mengubah umesh-nya. Oh maaf, bagian terakhir kita harusnya mengubah umesh-nya menjadi 077. Tuh. Sebentar, 077. Nilai umesh itu menentukan ketika kita membuat file atau membuat file ketika perintahnya tadi umesh 007 terus kita membuat x files dan xdir, kan mereka perintahnya jadi rw kan, aksesnya jadi rw. Ketika kita ubah lagi menjadi 00077 dan kita buat lagi file baru, maka file tersebut akan berakseskan rw. Iya, berakseskan rw. Berarti 77 itu membuat aksesnya hilang. Iya, angka 7 itu membuat aksesnya hilang. Dan ya seperti itu. Berarti dengan umesh default yaitu 0002, kita ubah lagi ya, 00002. Berarti itu kalau kita membuat directory lagi atau membuat file, maka hasilnya seperti ini ya, touch aku. Nah, berarti itu membuat akses, kalau kita membuat akses ya, kalau kita membuat file lagi maksudnya, itu rwr. Nah, itu defaultnya berarti. Ketika umesh-nya berubah, maka setiap kita membuat file, itu pasti berbeda lagi
izin dari file tersebut. Ya, berarti UMass ini kita mengubah file atau mengubah izin file ketika kita sedang membuatnya juga. Jadi ketika kita membuat, misalnya kita di UMass default ya 0002, bahkan kalau kita buat file maka izinnya RW/RWR. Kalau ketika kita ingin membuat izin yang beda, maka tanpa menggunakan perintah-perintah chmod dan lain, maka kita cukup mengganti UMass sesuai keperluan kita. Nah, mungkin sekian dari saya. Udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya memang masih banyak salah-salahnya, masih banyak putus-putusnya dalam menjelaskan, bingung sendiri. Tapi ya akhirnya bisa. Sekali lagi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.